Kita pasti pernah merasakan kekecewaan ketika tidak berani menyatakan pendapat. Nah, di sini kita akan membahas buku yang berjudul How to Be Assertive in Any Situation. Dalam buku ini, kita akan menemukan teknik-teknik yang dapat mengubah kehidupan untuk menantang rasa takut dan menumbuhkan rasa percaya diri. Penulis menjabarkan menjadi 7 poin. Yang pertama yaitu pengertian assertiveness atau tegas. Penulis menegaskan bahwa tegas adalah memberitahu orang lain tentang sesuatu yang kita inginkan dan tidak kita inginkan secara lugas dan percaya diri. Dari poin pertama, penulis ingin menyampaikan bagaimana cara berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Sikap ini penting untuk dimiliki, namun sikap ini tidaklah muncul dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk dengan proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu berbicara dengan posisi benar. Dalam sikap asertif, gaya komunikasi sangatlah penting, dan kuncinya adalah menghormati orang yang kita coba komunikasikan. Perhatikan bahasa tubuh kita serta kata-kata yang kita ucapkan, dan pastikan kita selaras dalam kata-kata, bahasa tubuh, dan nada suara kita. Jangan pernah berharap orang membaca pikiran kita. Jika kita menginginkan sesuatu, katakanlah. Dan jika ada sesuatu yang mengganggu kita, bicarakanlah. Yang ketiga yaitu mengerti dan menerima perbedaan. Ketegasan tidak berarti meremehkan sudut pandang orang lain. Sama seperti kita menyatakan pendapat kita sendiri. Kita bekerja untuk memahami sudut pandang orang lain. Jangan biarkan perbedaan membuat kita kesal atau marah. Ingatlah bahwa perbedaan tidak selalu berarti kita benar atau orang lain salah. Cobalah untuk memahami sudut pandang mereka, dengarkan dengan hormat dan jangan menyela ketika mereka berbicara. Yang keempat, berbicara simpel tapi bermakna. Asumsikan semua orang tidak bisa membaca diri kita, sehingga kita perlu mengatakan keinginan kita. Berkata tidak secara jelas dan tidak perlu menyampaikan maaf yang berlebihan. Apabila teman kita mengajak untuk pergi tetapi kita tidak mau, cukup berkata tidak secara jelas dan tidak perlu menyampaikan maaf yang berlebihan. Jika kita bisa meminta maaf sekali, kita tidak perlu meminta maaf berkali-kali. Poin kelima yaitu menggunakan pernyataan saya. Untuk bersikap tegas tanpa terlihat bermusuhan, gunakan pernyataan saya. Biasakan untuk mengatakan hal-hal seperti saya pikir atau saya merasa. Jangan pernah menggunakan bahasa atau frasa agresif seperti kamu tidak pernah atau kamu selalu. Dengan berlatih seperti ini, kita melatih untuk mengambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Yang keenam, tetap tenang. Bersikap tegas mungkin membuat kita merasa bersemangat, tetapi kegembiraan terkadang bisa dianggap sebagai agresi. Belajarlah untuk tetap tenang saat mengekspresikan diri, karena itu akan membuat kita lebih percaya diri dan membuat orang lain rileks. Ingatlah untuk bernafas dengan normal dan perhatikan bahasa tubuh dan kontak mata. Yang terakhir, menetapkan batasan. Batas adalah aturan yang kita buat untuk diri kita sendiri, untuk membantu memutuskan apa yang kita sukai dan tidak kita sukai. Kita tidak ingin orang-orang menindas kita, tetapi kita juga tidak ingin orang-orang lain menganggap kita penindas. Menetapkan batasan akan memberdayakan kita untuk mengetahui kapan kita perlu mengatakan ya dan kapan kita perlu mengatakan tidak. Sikap tegas bukanlah hal yang jahat, melainkan mengajarkan kita untuk memahami keinginan diri kita sendiri. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe.